warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Oktaveni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Atmajaya, Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan praktek uji kinerja untuk layanan bimbingan konseling klasikal dengan metode problem-based learning di SD Al-Bayan Islamic School, Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman kelas 6A atas waktunya di pertemuan pembinaan bimbingan konseling klasikal ya. Untuk hari ini kita dengan tema terkait gaya belajar dan strategi belajar yang baik untuk diri kalian. Oke, hari ini hari apa? Ayo ada yang tahu? Hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Biar kompak dong. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Insya Allah sehat semua. Tetapi Bu Nita mau mengabsensi dahulu ya hari ini. Yang hadir siapa saja, yang tidak hadir hari ini siapa saja. Oke, Bu Nita absensi. Alvarezal Keandra Melvino hadir. Ezal Arkana Fiendra Effendi hadir. Bramanta Abi Yusena Hadia Fadilah. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini ada 2 siswa. Kita 23 ya. Tidak hadir 2 siswa. 1 siswa izin, 1 siswa lagi tadi kondisinya sakit, teman-teman. Kita berikan doa ya untuk teman-teman kita yang sakit. Yuk bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk kesembuhan teman kita Rere. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Oke, selesai. Oke, baik teman-teman, berarti tadi ya kita hari ini hanya 21 siswa yang hadir di sini. Sebelum nanti kita memulai layanan BK, Bu Nita minta ketua kelas di sini untuk memimpin doa di depan kelas. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan. Langsung maju ke depan ketua kelas. Silakan Nafi. Oke. Ya, Nafi silakan pimpin doanya. Before we start our lesson today, let's pray together. Up your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Nafi sudah memimpin doa dengan baik sekali. Baik teman-teman, tadi ya di awal atau Bu Nita mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa hari ini akan adanya kegiatan BK. Apa, siapa yang tahu arti BK? Bimbingan konseling, tetapi sifatnya klasikal ya. Jadi bimbingan konseling itu terbagi, ada pelayanan klasikal, ada pelayanan individu, dan juga ada pelayanan kelompok. Untuk hari ini di 6A, Bu Nita ingin memberikannya pelayanannya klasikal. Berarti menyeluruh bersama-sama. Kalau individu ada yang tahu? Ada yang pernah ke ruang BK buat konseling individu? Yang punya permasalahan, yang mau dituntaskan, yang mau cari jalan keluar, silakan. Ruangan BK selalu terbuka. Tetapi sekarang kita mau mempelajari tentang BK klasikal, terutama untuk materi layanan kita tentang tema bimbingan konseling. Temanya gaya belajar dan strategi belajar yang baik. Akan Bu Nita tayangkan PowerPoint.
Kelihatan nggak kalau lampunya nggak dimatikan? Apa mau dimatikan lampunya? Boleh Noval, terima kasih Noval. Oke. Sudah, wah sudah senyap semuanya, sudah fokus. Kita tepuk fokus dulu yuk. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. 3 ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah itu tadi udah deh, fokus gitu. Nah jadi tepuk fokus tadi ya 3 item ya, melihat, mendengar, mengingat. Nah sekarang kita mau masuk ke materi layanan, yaitu untuk memahami gaya belajar masing-masing. Semuanya sudah pernah mempelajari tentang gaya belajar? Sudah pernah mengenali gaya belajar kalian? Kalau sudah pernah mengenali, Bu Nita mau tanya dahulu nih sebelum Bu Nita masuk ke materi. Gaya belajar itu ada apa saja sih? SKS. Apa? SKS. SKS itu sistem kebut semalam. Nah ini yang mau kita coba rubah nih ya. SKS itu apa Arkana? Kebut semalam. Sistem kebut semalam. Ada yang tahu lagi gaya belajar itu yang mau kita bahas? Apa sih gaya belajar? Ada apa saja? Gaya belajar. Angkat tangan gaya belajar. Yang mau mencoba boleh. Nena, ada apa saja gaya belajar macam-macamnya? Ada yang tahu? Inara? Gaya belajar? Kita kan masing-masing dari kita beda nih, punya kebiasaan lain-lain. Apa gaya belajar? Visual. Visual. Audio visual. Visual, Audio. apa? Audio. Apa nih? Audio apa? Auditori, terus apa? Kinestetik. Oke, nah sebenarnya kalian mungkin sudah pernah tahu, sudah pernah mengenali, tapi terkadang lupa lagi ya. Nah, kita akan membahas, misalnya contoh deh, Bu Nita satu mau tanya sama Noval. Noval tahu kan apa namanya? Ya pribadi Noval, terus biasa Noval kalau belajar seperti apa? Noval tahu gaya belajar yang Noval miliki apa? Tahu. Apa gaya belajarnya? Kinestetik, Bu. Kinestetik. Oke, nanti kita belajar apa namanya? Lebih lanjut mengidentifikasi Inara. Kalau Inara gaya belajarnya apa? Kalau nggak salah Audi. Kalau nggak salah auditori. Tori. Oh, auditori. Rafa gaya belajarnya apa? Kurang tahu, nggak apa-apa, kita belajar nih. Jadi nanti dari kalian belum tahu, jadi lebih tahu. Oke, Adit, gaya belajar kamu apa? Bagas, gaya belajar kamu apa? Visual. Oke. Udah, perhatikan lagi ke depan, perhatikan ke Bu Nita. Teman-teman, tadi Inara bilang gaya belajarnya adalah auditori. Inara, ciri-ciri gaya belajar auditori itu apa? Apa Inara? Sambil mendengarkan musik. Sambil. Terus kayak ini. Kalau misalnya kayak di kelas, suasana di kelas kan ini buat menangkap pelajaran di kelas. Dijelasin sama guru atau dari audio di screen. Oke, dijelasin dulu. Maksudnya mendengarkan seperti Bu Nita bicara, mengeluarkan munculnya suara video, berarti dari suara gitu ya. Oke, betul nggak jawaban dari Inara? Betul sekali. Nanti kita lengkapi kembali. Tadi yang bilangnya gaya belajarnya visual, adakah di sini angkat tangan? Visual Maira. Oke, Maira. Coba dong jelaskan gaya belajar visual itu ciri-cirinya apa saja sih? Atau biasanya apa, atau strateginya apa sih kalau kita mempunyai gaya belajar kita visual? Intinya yang menonton gitu ya, Bu. Oh, yang harus menonton, melihat. Berarti saat visual indranya yang paling sekali bekerja, indra apa? Intinya mata ya, Bu, sama praktek-praktek itu intinya, Bu. Oke, dari penglihatan atau mata, atau misalnya contoh ya, Bu Nita di sini berdiri. Kalau Bu Nita sambil
berucap, misalnya tadi gaya belajar ada 3, kan Bunita menunjukkan nih pakai gerakan, ada 3, 1 visual sambil Bunita berucap, 2 auditory, 3 kinestetik. Kalau anak yang visual akan menangkapnya dari apa? Suara Bunita kah atau dari apa? Nah, betul, dari mulut Bunita berucap, dari Bunita sebutkan, karena mereka yang sangat dominan berfungsi adalah penglihatannya, visualnya. Tapi kalau yang auditory bagaimana biasanya? Misalnya mereka pun sambil nengok ke sana nih Arkana, tapi sambil mendengar suara saja mereka sudah bisa menangkap, seperti itu ya. Kalau yang kinestetik, tadi yang kinestetik ada Noval ya. Kalau kinestetik biasanya seperti apa Noval? Gak bisa diem, harus sambil bergerak. Jadi mereka tuh harus sambil apa ya? Ada energi atau ada gerakan yang harus mereka lakukan. Misalnya Noval juga bisa sambil visual, sambil Noval mengingat, sambil Noval gerakan aja. Visual berarti dari mata gitu ya. Iya. Mendengar gitu. Jadi ya kadang ada dari satu dari kita, ada yang ada kinestetiknya, ada juga visualnya. Seperti itu. Oke, Bunita tayangkan lagi. Tadi ya, yuk kita memahami gaya belajar masing-masing. Tadi sedikit penjelasan di awal ya. Alhamdulillah kita tinggal memantapkan lagi, walaupun tadi masih banyak yang belum yakin gaya belajarnya apa, belum pede mengutarakan strategi-strateginya. Tadi ya, gaya belajar tadi tuh yang di awal, gaya belajar apa? Ada yang bilang SKS, sistem kebut semalam. Ada yang jawab apa lagi? Nah, ini dia, gaya belajar adalah suatu kebiasaan atau cara yang dilakukan oleh seseorang di dalam memperoleh sebuah informasi, serta bagaimana seseorang berkonsentrasi, menampung informasi dan menerima informasi yang masuk ke dalam otak. Karena apa? Tadi ya, nanti kita masuk ke penjelasan beberapa gaya belajar. Tadi ya teman-teman, tadi nih bagaimana sih atau apa sih manfaatnya Bama? Bunita mau tanya sama Bama, kalau kita mengetahui gaya belajar, ada manfaatnya nggak sih? Kita tahu nih macam-macam gaya belajar, ada visual, ada kinestetik, ada auditori, ada manfaatnya nggak kita mendapat pembelajaran tentang itu? Manfaatnya apa? Boleh dijawab, biar apa manfaatnya? Agar lebih memahami gaya belajarnya. Oke, agar kita bisa memahami kebutuhan belajar kita, gitu ya. Kalau misalnya nih saat ini kita sedang menghadapi apa sekarang? Sedang menghadapi apa? Nanet, kita nih pekan ini di Albayan sedang menghadapi apa Nanet? PAS. Nah, kan sedang ujian nih kita kan. Biasanya kalian harus belajar kan, baik di sekolah atau di rumah. Kita coba cek masing-masing dari gaya belajar dan sudah menerapkan belum sih gaya belajar yang sesuai di rumah. Oke? Tadi ya manfaat mengetahui gaya belajar Bama sudah jawab, dan tadi Bunita mau minta tanya lagi untuk mengeluarkan secara jelas 3 gaya belajar apa saja, angkat tangan. Noval sudah, Bama sudah. Oke Nena, sebutkan apa saja macam-macam 3 gaya belajar yang Nena ketahui. Auditori, visual, kinestetik. Oke, sekarang udah nggak ragu-ragu lagi ya. Kalau tadi masih ragu-ragu gitu ya, takut salah, sekarang udah paham ya. Yuk kita sama-sama lagi. Visual apa indera yang paling berfungsinya? Dari mana? Mata. Auditori? Pendengaran, telinga. Kinestetik? Iya, bergerak gitu, harus bergerak. Oke, kita sudah masuk lagi, kita sudah ketiga jenis gaya belajar. Lalu angkat tangannya yang gaya belajarnya visual. Sambil kita nanti mendeteksi ya. Jadi, gaya belajar visual mengandalkan tadi penglihatan ya Rafa.
Nanti Bu Nita tanyakan satu persatu ya. Artinya harus ada contoh yang harus diperlihatkan terlebih dahulu. Contoh kayak misalnya tadi dalam metode Bu Nita menjelaskan, tadi kalau yang mendengarkan, Bu Nita bicara, mereka tengok-tengok ke kanan ke kiri, mungkin mereka bisa menangkap. Tapi kalau yang visual, itu harus ngeliat. Bu Nita tadi jelasinnya apa sih? Mulutnya Bu Nita arahnya kemana sih? Terus arah tangannya Bu Nita bagaimana sih? Seperti itu ya. Nah, iya, percampuran ya visual dan auditori. Lalu ciri-cirinya apa? Tadi tuh melihat dari sikap, gerakan, bibir guru mengajar. Biasanya kalau yang visual itu bukan pendengar yang baik karena mereka harus fokus dari yang mereka lihat. Saat diminta untuk melakukan sesuatu cenderung untuk melihat temannya dan lain-lainnya. Ini yang visual. Selain visual, tadi ya Bu kita masih ke visual. Kepribadiannya biasanya siswa yang gaya belajarnya visual memiliki kebiasaan rapi. Ada yang rapi di sini? Karena visual. Apa? Auditori. Dan oke, auditori dan visual. Teratur dan siswa lebih memperhatikan penampilan baik dari berpakaian sampai kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, interaksi orang-orang visual, siswa tersebut lebih menyukai berkomunikasi secara langsung dan mudah dalam mengingat wajah daripada apa? Nama biasanya ya. Wajah gitu. Siapa yang lebih gampang nginget wajah tapi nginget nama susah? Oh, Wangi, Arkana, Nanet, Bama, Nadira, Noval. Siapa yang lebih gampang mengingat nama? Wajahnya suka lupa-lupa? Enggak. Oh, Noval juga. Oke. Oke. Nah, teman-teman tadi ya, visual learner interaksi dengan lingkungan. Biasanya siswa ini yang gaya belajarnya visual tidak mudah terganggu dengan keributan yang ada di lingkungan. Kebalikannya, kalau yang auditori nih, yang gaya belajarnya fokusnya ke pendengaran, kalau kelas sedang berisik, karena kan mereka harus fokus dengerin, itu buyar konsentrasi yang tadi Bu Dwi nerangin apa ya? Karena suaranya nggak kedengeran, teman-teman yang lain berisik, itu nggak dapet. Tapi kalau yang visual, suasana berisik, yang penting arahnya fokus, kayak misalnya ini lagi gaduh. Tapi misalnya Rafa gaya belajarnya visual, tapi Rafa tetap merhatiin dari matanya ke arah guru di depan, ke arah Bu Nita atau Bu Pipit atau Bu Dwi yang lagi mengerjakan, insya Allah tetap bisa diserap. Beda sama auditori, mereka kalau belajar harus fokus, itu gurunya tadi jelasinnya apa ya, Bu Guru jelasinnya apa ya, ustazahnya jelasinnya apa ya, seperti itu ya. Kalau yang kinestetik beda lagi, harus gimana kinestetik? Bergerak. Oke, yang kinestetik harus bergerak. Oke. Nah, tipsnya apa? Tips untuk siswa yang gaya belajarnya visual. Nah, saat proses belajar dapat menggunakan stabilo. Biasanya ya Bu Nita biasanya gitu tuh, harus pakai stabilo orange, hijau buat mengingat apa sih yang mau dimasukin ke dalam memori gitu ya, ke memori otak Bu Nita. Terus menambahkan gambar, biasanya yang visual tuh seneng banget tuh pakai mapping, bikin peta-peta. Ada nggak di sini yang visual? Nadira, oke Nadira, gitu ya biasanya tuh di main mapping, bikin mapping, terus memperhatikan gerak-gerik atau bahasa tubuh guru gitu ya. Kalau Wangi tadi apa? Belum dicek ya Wangi ya, nanti kita cek lagi ya. Oke, kita lanjut ke gaya belajar auditori yang didominasi dari pendengaran. Nah, gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan menyerap informasi. Gaya belajar auditori. Nah, lalu ciri-cirinya apa? Dapat mengingat dengan baik penjelasan guru yang ada di depan kelas. Kalau gurunya menerangkan atau ada video, ada musik dengan suara-suara, dia bisa mendengar dengan jelas, bisa mengingat dengan jelas. Tadi ya, kalau anak-anak auditori, mereka itu cenderung senang berdiskusi. Ada nggak yang senangnya diskusi, ngobrol, presentasi, ngejelasin di depan, banyak ya. Oke, kayaknya dominan anak-anak auditori nih di sini. Oke, lanjut Bu.
Oke, tadi kepribadian siswanya untuk anak-anak auditori lebih menyukai bicara, diskusi, dan menjelaskan sesuatu. Nah, seperti itu ya interaksi sosial siswanya juga. Oke, lanjut lagi untuk interaksi dengan lingkungan lebih mudah terganggu tadi pada suara keributan yang pada saat belajar gitu ya, mudah banget terganggu kalau ada suara keributan, jadi nggak konsen. Tipsnya dapat belajar tadi Inara kayak di awal menjelaskan, karena Inara gaya belajarnya auditori Inara ya tadi ya. Dapat belajar dengan rekaman suara ataupun video pembelajaran, menghindari suara keributan pada saat proses pembelajaran. Kalau di kelas lagi ribut, Pak Idam lagi jelasin rumus-rumus, Inara nangkep nggak? Kadang ke distract. Kalau suara teman-teman berisik. Oke, ya itu karena gaya belajar Inara auditori. Kita lanjut ke kinestetik. Siapa tadi yang gaya belajar kinestetik? Oh, ada Rasya, ada Noval. Nah, kinestetik gaya belajar ini mengharuskan individu menyentuh sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut, dengan informasi tersebut. Misalnya, makanya kalau anak-anak kinestetik, kalau diajaknya percobaan IPA, kalau diajaknya diajaknya praktek-praktek lainnya, itu pasti lebih cepat banget nyampe nangkep gitu ya. Novel juga seperti itu. Aku tiga-tiganya. Oke, tiga-tiganya ada di dominasi apa nanti kita cek ya Arkana ya. Oke, lalu kepribadian siswanya pada saat membaca, gaya belajar ini menggunakan jari penunjuk gitu misalnya biar jelas ini gitu, jadi nandain. Nah, berarti Wangi cenderung itu juga ya, Wangi ya gaya belajarnya. Oke, lebih mudah mengingat saat pembelajaran berbentuk praktek yang tadi. Kalau udah praktek nih kinestetik seneng banget pokoknya, apalagi kalau diajak field trip semuanya sih ya. Kalau oke, yuk kita lanjut lagi tadi ya. Kalau untuk kinestetik tidak dapat duduk untuk waktu yang lama, dan tadi contohnya Novel udah mau izin gitu ya kan. Oke, nah jadi memang harus butuh energi, biasa gerak dahulu seperti itu, dan melakukan gerakan-gerakan agar nggak jenuh, nggak bosen, nggak apa-apa, dirilekin aja gitu. Misalnya, Bu sebentar ya, misal Novel mau atau siapa Wangi, Bu Dita boleh nggak ke belakang dulu sebentar, 1 menit buat gerakin dulu biar nggak ini. Boleh, yang penting kan masih dengerin, oke? Ya, karena itu tipe gaya belajar kalian. Oke, kita lanjut lagi. Tipsnya tadi ya, tips untuk belajar dapat dilakukan dengan tadi berdiri ataupun bergerak ke sana kemari untuk yang kinestetik. Pada saat proses belajar dapat menggunakan stabilo sama kayak visual ya, ataupun note sebagai media pembelajaran untuk mencatat. Nah, oke. Apakah semua siswa mempunyai gaya belajar yang sama? Tidak. Beda ya. Ada yang senengnya, ada yang didominasi dari indera penglihatannya, pendengarannya, ataupun geraknya. Seperti itu. Dah. Oke, kita tadi ya. Nanti setelah ini kita akan mencoba cek betul nggak sih yang tadi Inara bilang gaya belajar saya cenderungnya auditori. Nanti Bu Nita akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian kerjakan untuk mengecek kita tuh gaya belajarnya didominasi apa. Tetapi sebelumnya kita mau games dulu deh karena kayak udah ngantuk banget. Ayo bikin lingkaran di sini yuk. Berdiri tapi berdiri. Nah, kalau yang kinestetik berdiri gitu ya. Kalau yang kinestetik yang ditunggu. Pegel. Oke. Yuk lingkaran aku fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Gamesnya Bu Nita akan bilang zap, zip, zup. Oke? Jadi arahnya dari Bu Nita. Kalau Bu Nita bilang
zap ke Rafa, Rafa nggak boleh bilang zip ke Rasya atau ke sampingnya, tapi harus tembak ke yang lain. Nggak boleh ke Rasya atau ke siapa? Tati. Tapi bebas, boleh misalnya, tapi urutannya harus zap, zip, zup. Kalau misalnya Bunita bilang zap, Rafa langsung zup, berarti Rafa salah, dikeluarkan dari lingkaran. Oke, konsentrasi. Sebut namanya dan 3, zap. Nah, karena apa Rasya yang duduk? 3, konsentrasi. Zap. Zup. Kamu berdua nih nggak konsentrasi, udah berdua duduk. Dan konsentrasi. Zap. Kamu ngapain? Zip. Zup. Zap. Zip. Zip. Zup. Kamu wangi. Tunjuk Bu. Wangi tadi ke kiri ya? Kemana? Oke, ya udah, tepuk tangan buat kita semua, teman-teman. Bikin barisan. Yuk, kita mau bikin kelompok. Bikin barisan. Perempuan maju hadapnya ke depan. Oke, maju hadapnya ke depan. Udah ya. Ini 2 kelompok. Mana satu lagi? 2 baris. Hai guys. Udah ya. Udah, konsentrasi lagi. Konsentrasi. Semuanya harus fokus. Kita bergerak sesuai lawan kata. Kalau Bunita bilang maju, kalian mundur. Tetapi sebelum ke lawan kata, dengan kata yang sesuai dulu. Jangan dibalik dulu ya yang pertama ya. Oke, kita cek dulu. Maju. Maju dulu. Belum lawan kata. Maju. Mundur. Kanan. Oke, kita baru mulai ya. Kiri. Sekarang kebalikannya. 1, 2, 3. Sekarang lawan kata. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Depan. Belakang. Depan. Oke, kita siap ya. Ingat instruksinya lebih cepat. Maju. Mundur. Depan. Belakang. Siapa yang tak salah? Lagi kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Oke, stop. Insya Allah semuanya konsentrasi. Kalau Bunita bilang Aneh nggak? skuter kalau main sendirian kan? Iya. Zzz, gitu ya, skuter. Kalau Bunita bilang sepeda, motor, berarti kalau motor biasanya kita berboncengan. Nah, berarti langsung kan ngeng, tapi di satunya ada temennya ngeng gitu ya, langsung pecah. Bilang motor, kalian harus langsung berdua. Nah kayak gini nih, berdua ngeng. Kalau Bunita bilang beca, berarti bertiga. Nanti ada yang boleh yang bawahnya berdua, boleh jongkok, yang satu di atas. Kalau Bunita bilang mobil, berarti berempat, bem gitu ya, mobil. Kalau Bunita bilang wajah sambil dayung, perahu berlima. Oke, siap? Udah nggak baju berenang? Siap? Udah, semuanya siap ya? Semuanya menjadi skuter. Mundur sini semuanya. Oke. Semuanya menjadi beca. Beca. Ya Tuhan. Paling depan. Beca mana temennya? Beca. Tangannya kayak gini. Oke. Gak apa-apa. Kamu berarti
apa di sana? Semuanya menjadi mobil. Mobil. Empat. Mobil. Semuanya menjadi. 1, 2, 3, 4. Kamu berdua pecah dengan apa? Menjadi perahu. Mana perahu? Ya nggak apa-apa, lebih satu nggak apa-apa. Kamu kemana? Tuh, kita kan Kemana? keren. Kemana? Oke, berarti kita akan membagi kelompok berdasarkan kelompok perahu. Tepuk tangan. Begitu. Oke, teman-teman, sebelum Bunita berikan contoh tentang diskusi kelompoknya, kita saksikan dulu buat memperjelas lagi pemahaman kita video terkait macam-macam gaya belajar. Silakan duduk semuanya. Duduk kembali. Ingat ya kelompoknya tadi ya, berenam, berlima. Tahukah kamu jika setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Mari kita mempelajarinya satu persatu. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Gaya belajar ini bernyaman belajar bersama dan buka. Daripada gaya fisik, gaya visual adalah lebih bagaimana sih gaya belajar yang tepat? Nah, gaya belajar yang tepat untuk tipe visual. Biasanya belajar dari gambar maupun video-video yang menarik. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajarnya menggunakan spidol, stabilo, pensil gitu ya Gaya untuk belajar mewarnai. auditori. Gaya belajar auditori berfokus pada pendengaran. Lebih nyaman. Yang kegiatannya tuh kayak futsal, taekwondo, renang gitu ya. Novel gitu, taekwondo ya, novel ya. Coba Tasya, futsal gaya Pada belajarnya. penjelasan video ini, ada 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Diingat Mana ya. sih gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik kamu? Nah, kita mau cek gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Dan berikan Oke. alasannya. Nah, tadi karena kan di awal Bunita tanya teman-teman masih agak kesulitan menjelaskan atau memberi jenis-jenis gaya belajar. Kita main game word wall sebentar buat memberikan apa namanya, teman-temannya boleh membantu bahwa gampang kok word wall-nya hanya ada berapa macam gaya belajar dan kita kira-kira dibutuhkan waktu berapa detik nih buat menjawab 3 gaya belajar yang ada? 30 detik cukup? Berapa? 1 menit, kelamaan deh kayaknya. 60 detik. Ini cuma tarik kata aja. Tarik kata-kata kayak misalnya menemukan 40 detik. Cukup ya? Oke, kurang cuma 3. Mudah ya? 15-an. Oke, sekarang Bunita minta satu anak ya, satu anak yang bisa maju ke depan dan teman-teman yang lainnya boleh menunjukkan kanan, kiri. Yang penting endingnya kita harus tahu semua bahwa ada 3 gaya belajar yang ada. Ada yang mau menjawab, ada yang mau ke depan? Arkana saja? Oke, boleh Arkana, silakan. Oke, boleh klik apa namanya? Klik Arkana, boleh klik di situ. Oke. Kelihatan nggak dari kalau nggak dimatiin kelihatan kan? Kelihatan ya? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Rasya. Oke, sebelum melanjutkan visual apa gaya belajar dengan apa? Melihat. Oke, lanjut lagi Arkana. Di sebelah V.
Oke, auditori apa? Pendengaran. Lanjut. Belum. Apa? Apa gaya belajar apa? Kemana arahin? Kemana gaya belajarnya arahin kemana? Kiri. Ayo berapa detik? Ayo. Gaya belajarnya kemana? Oke, kinestetik dengan apa? Dengan gerak ya. Terima kasih Arkana, butuh waktu berapa? Tercapai enggak? 1 menit 17 detik ya. Ini deh cukup. Berarti agak sedikit sesuai. Baik, terima kasih Arkana. Kita sudah melakukan. Kalau misalnya kalian merasa saya mencatat di buku dengan rapi dan teratur, kalian jawabnya iya atau tidak, tergantung dari kalian masing-masing. Kalau apa? Iya, ini sayang. Syah. Ya. Kenapa kelebihan? Dari tadi. Kamu visual, auditori atau apa? Kenapa? Memasukkan nama. Iya. Hanya di checklist kok, hanya dibaca dan checklist iya atau tidak, sesuai atau tidak. Artinya tahu netral, tidak berpihak. Iya. Oh, maksudnya kamu di sini Bisa ini. Kadang bisa. tapi lebih kecenderung apa? Dominannya kemana? Iya tuh Inara. Ayo Inara. Dihitung ya di lembar yang setelah ini nanti tadi ya sesuai kelompok terakhir, kelompok perahu yang berjumlah 5 dan ada salah satu kelompok yang 6 tadi ya. Kita akan mencoba di sini Bu Nita nanti sudah berikan kertas. Kertasnya ini untuk per satu kelompok, boleh nanti kuning, biru gitu ya, atau yang lainnya nanti Bu Nita akan putarkan spin it bahwa kelompok mana yang lebih dahulu ke depan. Satu kelompok yang nanti ditunjuk akan mengambil 5 gulungan pertanyaan, soal-soal terkait gaya belajar. Buat kalian langsung ditempel di sini. Saat menempel, berarti sudah harus tahu jawabannya apa dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini terkait gaya belajar. Tadi kan kita sudah belajar jenis-jenis gaya belajar, ada 3 macam, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Ciri-cirinya biasanya kalau yang auditori lebih mudah belajar dengan mendengarkan audio gitu ya dan lain-lainnya. Kalau yang visual biasanya lebih mudah melihat dengan apa tadi misalnya gurunya menjelaskan, melihat bibir mulut gurunya atau melihat bahasa tubuhnya, gerakan tangannya atau dengan video-video seperti itu atau dengan tulisan-tulisan yang rapi, gambar-gambar yang bagus, itu yang visual. Kalau kinestetik lebih didominasi gerakan praktek langsung gitu ya. Ciri-cirinya kan kalian udah tahu. Strateginya berarti sudah harus tahu saat orang yang mempunyai gaya belajar auditori berarti strategi saat belajar apa? Saat sekarang nih sedang PAS. Misalnya novel, berarti pas di rumah karena novel kinestetik, berarti nanti apa yang akan novel terapkan saat belajar? Berarti novel kan nggak bisa konsen terus duduk kan? Boleh belajar sambil baca dulu, sambil dengerin, sambil lain-lain, tapi novel break dulu buat gerak sebentar, mulai lagi gitu ya. Sama halnya dengan visual. Tadi siapa yang visual ya? Oh belum sedang didetek. Karena tadi random ya, ada visual, ada auditori. Iya. Berarti kalau di cenderung atau dominan visual, oh berarti
bisa lihat-lihat lagi nih tutorial atau enggak muatan-muatan video misalnya dari YouTube tentang pembelajaran tersebut, atau tadi saat di buku boleh distabiloin, diwarnain, ditandain. Begitu juga yang auditori udah tahu strategi-strateginya. Seperti itu ya, karena tujuan pembelajaran kita hari ini satu, mengetahui macam-macam jenis gaya belajar. Yang kedua, kalian juga mengetahui gaya belajar kalian yang sedang kalian lakukan, mencoba mengecek gaya belajar kalian apa. Setelah kalian ketahui gaya belajar kalian apa, kalian sudah tahu strategi belajarnya. Supaya nanti PLS kalian hasilnya bagus. Ujian kalian nanti, ujian buat ujian sekolah, hasilnya bisa bagus kalau kalian belajar sesuai strategi gaya belajarnya, baik di kelas, di ruangan kelas, ataupun di rumah kalian masing-masing. Ada yang sudah selesai 3 lembar menjawab? Oke, Bu Nita lihat punya Nena dulu. Nena lebih cenderung atau dominan apa di visual? Yang paling banyak yes-nya di mana? Tulis aja di bawahnya 9. Berapa? 10. Oke, berarti didominasi. Jadi Nena semuanya sih termasuk yang visual, auditori dan kinestetik, tapi lebih didominasi auditori dan kinestetik. Tetapi kalau dilihat kecenderungannya lebih ke auditori, benar gak? Oke ya, itu ya gaya belajar Nena seperti itu. Nena sudah tahu nih kelebihannya Nena, kekurangannya seperti itu. Teman-teman, nanti kalau kalian sudah tadi seperti Nena dihitung yang didominasi, memilih baca-baca dulu tidak boleh ya. Kalian nanti langsung melihat, mengambil. Kalau misalnya kalian sudah mendapat yang ini, tulisan ini ditempel di sini, ya, ditempel di karton ini sampai 5. Tapi setelah ditempel kalian jawabannya harus bisa langsung menjawab. Jawabannya dengan cara apa? Diskusi kelompok. 5 cukup nggak? 5 mau 4 atau 5? Setujunya berapa? Oh, karena kalian ada 5 ambil ya. Oke, masing-masing kelompok ambil. Oke. Oke, Rafa. Bantuin biar dia. Terima kasih. Ayo Naizal. Saatnya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, dan kelompok pertama yang presentasi adalah kelompok Bama dan Rasya dan teman-teman. Nopal, maju ke depan. Assalamualaikum, kamu jelasin nomor 1 dan jawabannya apa ya? Yo Noval. Oke, ayo Bama. Silakan presentasikan ke depan. Bama, assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Bang, kamu kan yang Boleh 2 nomor aja. Yo, assalamualaikum Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini jawabnya ganti-gantian. Enggak, 2 nomor aja atau enggak? Nih, mengharuskan individu. Oke. Pertama, Mari kita jawab soal pertama. ya. Mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Merupakan tipe gaya belajar apa? Individu. Harus praktek. Kinestetik. Kinestetik, betul nggak jawabannya kelompok Noval? Tepuk tangan. Nomor 2. Nomor 2. Sebutkan macam-macam gaya belajar. Oke, menyebutkan macam-macam gaya belajar. 1, Visual, 2, auditori, 3, kinestetik. ya betul semua. Tepuk tangan. Terima kasih kelompok Noval. Silakan duduk Makasih, kembali. Bu. Wah, hebat kelompok Noval. Oke, teman-teman, untuk nanti lembar presentasinya, nanti kita kan akan bergantian presentasi. Sudah? Suaranya konsentrasi. Oke, teman-teman,
Bu Nita mau mengakhiri dulu untuk jam pertemuan kita ya. Untuk jam pertemuan kita tentang terkait materi gaya belajar pada hari ini. Bu Nita mau tanyakan dulu untuk materi tentang gaya belajar, apakah sudah bisa dipahami? Teman-teman bisa dipahami? Sudah tahu strategi belajar yang baik? Sudah tahu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kalian? Noval, Bama? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah cukup ya. Nanti di akhir akan ada lembar evaluasi hasil dan lembar evaluasi proses ya terkait pembelajaran hari ini. Apakah materi hari ini sudah bisa kalian pahami atau belum? Nanti kalian akan menjawab di sini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Nita minta satu siswa untuk menutup doa pada pertemuan hari ini. Siapa yang maju ke depan? Kalau tadi di depan sudah Nafi di awal, setelah ini boleh bergantian. Silakan maju ke depan, Pati, untuk memimpin doa penutup. Insya Allah sudah paham ya materi hari ini. Oke, sebelum Pati menutup doa, kita mau mendengarkan penjelasan dulu dari Arkana terkait pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah didapat? Boleh mic-nya kita pelajari hari ini. Pertama, Kita udah belajar gaya-gaya belajar, Ada apa saja yaitu tadi sudah? visual, auditory, dan kinestetik. terus caranya buat strateginya. Strategi, kenapa? Strategi yang visual, kinestetik, dan auditori sudah bisa tadi. Udah mengerti. Oke, baik ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk pembelajaran hari Gak ini? ada. Udah cukup ya teman-teman. Kita akhiri dan kita akan menutup doa dengan Ananda Pati. Silakan Pati untuk memimpin doanya. Okay, friend, before we go home, let's pray together. Rafa, Up your kita doa hand. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala fi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pati. Oke, Bu Nita ucapkan salam. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman pada hari ini. Kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.